Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Kansana Diva dan Salsabila Mutiara Adanti. Di sini kami akan menjelaskan bab 18 dengan judul Kontrol Anteseden, Modeling Panduan Fisik dan Pemicuan Situasi. Oke, baik. Yang pertama itu ada mempergunakan kontrol stimulus yang muncul. Program modifikasi perilaku mestinya mencakup instruksi-instruksi dalam bentuk aturan-aturan yang dapat diikuti dengan mudah. Namun, kadang instruksi saja tidak cukup sehingga perlu diperkenalkan tipe lain stimulus anteseden. Oke, yang pertama ada modeling. Modeling adalah prosedur di mana sebuah contoh perilaku tertentu diperlihatkan ke seseorang agar menyebabkan individu tersebut melakukan perilaku yang sama. Sama seperti aturan, modeling juga dapat kuat memengaruhi perilaku. Masyarakat umumnya juga menggunakan modeling yang dianggap beberapa orang sebagai sebuah prosedur modifikasi perilaku. Orang tua menggunakannya dengan cara yang tidak begitu sistematis, namun masih cukup efektif. Contohnya saat mengajari anak mereka perilaku sopan, penuh perhatian, berbahasa, dan banyak perilaku lainnya. Kita semua dalam hidup sehari-hari selalu berkesempatan untuk mengamati tindakan-tindakan orang lain, dan seringkali kita meniru perilaku mereka. Oke. Ada menjadikan rekan sebaya sebagai model. Manusia lebih cenderung meniru mereka yang mirip dengan mereka dalam hal-hal tertentu, seperti usia, status sosial, ekonomi, tampilan fisik, dan lain-lain. Teman dan rekan sebaya lebih cenderung ditiru ketimbang orang asing atau individu di luar kelompok rekan sebaya. Karena itulah, sebisa mungkin gunakan rekan sebaya sebagai model di program modifikasi perilaku Anda. Pendekatan lain yang telah terbukti menjanjikan adalah yang menguatkan secara normal individu-individu sekerabat yang sedang berkembang untuk bertindak sebagai model bagi pengembangan perilaku bermain pada anak-anak autis. Contohnya video modeling. Video modeling yang melibatkan penampilan yang direkam video untuk anak yang sedang bertumbuh atau anak-anak yang memancarkan respons target merupakan strategi yang efektif untuk mengajarkan anak dengan autisme untuk memancarkan respon-respon target tertentu. Contoh mengajarkan respons target dengan menggunakan video modeling meliputi keterampilan sosial dan pekerjaan, perilaku bermain, dan keterampilan-keterampilan berbahasa. Riset mengindikasi bahwa video modeling untuk mengajarkan keterampilan sosial pada anak dengan autisme sama efektifnya dengan modeling yang dimediasikan rekan sebaya. Lalu ada mengelola perilaku yang dimodelkan yang dapat dilihat seefektif mungkin. Kita ingin meniru seseorang yang perilakunya menghasilkan konsekuensi yang diinginkan. Bahkan pada anak-anak, rekan sebaya yang lebih mencolok menghasilkan konsekuensi-konsekuensi untuk berbagai perilaku yang lebih cenderung ditiru. Karena itulah, untuk berfokus ke faktor ini saat menggunakan modeling di program modifikasi perilaku, kelolalah agar pembelajar bisa mengamati model yang memancarkan perilaku yang diinginkan untuk bisa menerima penguatan. Oke, lalu ada menggunakan beragam model. Seperti contoh, Sarah, seorang mahasiswa S2 berusia 35 tahun, secara teratur meluangkan waktu bersama ke-6 temannya untuk menenggak miras di bar setempat. Mereka semua sedang mengikuti kuliah modifikasi perilaku, namun Sarah tidak sadar bahwa perilaku minum-minumnya itu sedang diteliti oleh teman-temannya. Setelah beberapa sesi pengamatan, ditemukan bahwa Sarah mengonsumsi 72 ons bir dalam waktu 1 jam. Di fase eksperimen pertama, salah satu temannya memodelkan tingkat minum separuh dari Sarah, namun perilaku minum Sarah tidak terpengaruh. Di fase eksperimen kedua, perilaku minumnya masih tidak berubah meski 2 dari temannya itu sudah memodelkannya. Namun, ketika 4 temannya memodelkan demikian, di fase eksperimen ketiga, barulah perilaku Sarah terpengaruh. Jadi, riset ini memperlihatkan bahwa jumlah orang yang memodelkan perilaku tertentu termasuk ke dalam faktor penentu apakah perilaku tersebut ditiru atau tidak. Karena penambahan jumlah model dalam definisinya berarti penambahan contoh stimulus yang dapat meningkatkan generalisasi stimulus perilaku tersebut. Selanjutnya ada memadukan modeling dengan aturan. Modeling jauh lebih efektif ketika dikombinasikan dengan aturan dan strategi perilaku yang lain. Sebagai contoh, ada seorang klien yang ditangani karena kesulitan yang dialaminya untuk mengajak kencan seorang wanita. Dan pada kutipan ini yang dia ada di halaman 482, klien itu diajarkan untuk berlatih perilaku mengajak kencan yang efektif. Dan contoh ini menggambarkan sebuah teknik yang disebut latihan perilaku atau permainan peran, di mana klien mengulangi perilaku tertentu di lingkup pelatihan untuk meningkatkan kemungkinan perilaku tersebut muncul kembali dengan tepat di luar lingkup pelatihan, yaitu di dunia nyata. Selanjutnya, ada garis pedoman bagi pengaplikasian modeling.
Beberapa di bawah ini merupakan sejumlah garis pedoman umum bagi penggunaan modeling yang efektif. Yang pertama, pilihlah model-model yang merupakan teman atau rekan sebaya pembelajar. Yang kedua, gunakan lebih dari satu model. Yang ketiga, kompleksitas perilaku yang dimodelkan mestinya cocok bagi tingkat perilaku pembelajar. Yang keempat, kombinasikan modeling dengan aturan dan kalau dibutuhkan, bisa ditambahkan dengan program modifikasi perilaku lainnya seperti pembentukan, penguatan positif, pemunahan, dan lain-lain. Yang kelima, mintalah pembelajar mengamati model yang melakukan sebuah perilaku dan menerima penguatan. Yang keenam, rancanglah sebuah pelatihan agar imitasi yang benar dari perilaku yang dimodelkan dapat mengarah ke penguat alamiah bagi pembelajar. Jika ini tidak dimungkinkan, susunlah penguatan bagi imitasi yang benar terhadap perilaku yang dimodelkan. Yang ketujuh, jika perilakunya cukup kompleks, maka episode modeling mestinya diurutkan dari yang paling mudah hingga yang paling sulit bagi pembelajar. Yang kedelapan, untuk meningkatkan generalisasi stimulus, adegan-adegan modeling mestinya serealistik mungkin. Dan yang terakhir yaitu kesembilan, gunakan pemudaran sesuai yang dibutuhkan agar stimulus yang lain daripada yang dimiliki model dapat mengontrol perilaku yang diinginkan. Jenis modifikasi perilaku yang kedua ada panduan fisik. Panduan fisik adalah pengaplikasian kontak fisik untuk menggerakkan perilaku yang diinginkan. Contoh-contoh yang paling sering digunakan adalah guru tari yang membimbing gerakan tari muridnya dengan melakukan kontak fisik terhadap lengan, kaki, kepala, dan tubuh demi mendapat posisi dan gerak tari yang tepat. Panduan fisik biasanya berfungsi sebagai salah satu komponen utama dari prosedur pengajaran apapun. Pada guru tari, digunakan juga komponen pengajaran lain seperti instruksi untuk memberitahu muridnya apa yang harus dilakukan dan memberi sejumlah panduan-panduan penunjuk. Ada modeling, seperti memperlihatkan postur dan gerakan fisik yang tepat, dan penguatan bagi respons atau penempatan berurutan seperti memberikan pujian. Panduan fisik seringkali digunakan sebagai bantuan untuk mengajarkan individu-individu mengikuti instruksi atau mengimitasi perilaku yang dimodelkan, sehingga instruksi atau modeling nantinya dapat digunakan tanpa panduan fisik untuk membentuk perilaku lainnya. Respons yang benar diperkuat dan panduan fisik dipudarkan setelah beberapa percobaan. Cara ini memfasilitasi pengembangan imitasi tergeneralisasi, di mana siapapun sesudah belajar meniru sejumlah perilaku, ia mulai mengimitasi respons baru di percobaan pertamanya tanpa harus disertai penguatan lagi. Selanjutnya ada garis pedoman bagi pengaplikasian efektif panduan fisik. Beberapa di bawah ini merupakan garis pedoman umum bagi pengaplikasian panduan fisik. Yang pertama, pastikan bahwa pembelajar merasa nyaman dan rileks saat disentuh dan dipandu secara fisik. Yang kedua, tentukan stimulus yang kita inginkan mengontrol perilaku dan memastikan bahwa mereka semua hadir secara mencolok selama panduan fisik dilakukan. Yang ketiga, pertimbangkan untuk menggunakan aturan-aturan atau kata-kata petunjuk selama panduan fisik diberikan agar nantinya hal-hal tersebut yang akhirnya mengontrol perilaku. Yang keempat, penguatan mestinya diberikan langsung setelah penyelesaian sukses respons yang dipandu. Yang kelima, panduan fisik mestinya diurutkan secara bertahap dari perilaku yang paling mudah hingga yang paling sulit yang dirasakan oleh pembelajar tersebut. Dan yang terakhir atau yang keenam, gunakan pemudaran agar stimulus lain yang alamiah dapat mengambil alih kontrol atas perilaku. Selanjutnya, pemicuan situasi. Pemicuan situasi merupakan upaya seseorang untuk mempengaruhi perilaku dengan menggunakan situasi dan kejadian yang dapat mengontrol perilaku individu. Seperti contohnya ketika kita sedang berkumpul bersama yang akan melibatkan kedua individu untuk saling sharing, bernyanyi, menari, dan lain sebagainya. Pemicuan situasi juga dapat dikatakan efektif dalam program modifikasi perilaku, yang dimana untuk meningkatkan maupun menurunkan perilaku target di bawah kontrol yang kita inginkan. Terdapat 4 kategori dari pemicuan situasi. Yang pertama, penataan ulang lingkungan yang sudah ada. Yang kedua, memindahkan aktivitas ke lokasi baru. Yang ketiga, merelokasi individu. Yang keempat, mengubah waktu aktivitas. Terdapat penjelasan dari penataan ulang lingkungan. Penataan ulang lingkungan ini akan berpengaruh pada perubahan suasana yang baru, tentunya di lingkungan individu. Hal ini yang kemudian akan meningkatkan pikiran positif, meningkatkan perilaku yang lebih baik lagi, dan akan berpengaruh pula pada proses belajar individu. Karena ketika kita mengubah tataan yang ada dalam kamar kita,
Seperti contohnya menjauhkan tempat tidur dari meja belajar akan membuat pikiran-pikiran positif untuk lebih giat lagi dalam pembelajaran. Lalu yang kedua yaitu memindahkan aktivitas ke lokasi baru. Mengubah aktivitas ke lokasi baru merupakan pendekatan yang dilakukan untuk memperbaiki perilaku individu juga. Salah satu contohnya yaitu dalam memperbaiki perilaku belajar. Contoh dari pemindahan aktivitas ke lokasi baru yaitu ketika mahasiswa lebih memilih tempat yang kondusif untuk belajar dan menghindari stimulus-stimulus yang memicu untuk memunculkan kegiatan-kegiatan yang mendistraksi pikiran, seperti contohnya membuka Instagram, TikTok, atau hilangnya fokus karena bisingnya suasana dari sekitar. Lalu memindahkan lokasi ke tempat yang lebih hening, seperti contohnya perpustakaan, kafe baca, dan lain sebagainya. Kategori yang ketiga dalam pemicuan situasi yaitu merelokasi individu. Merelokasi individu merupakan pemindahan. Merelokasi individu dapat dikatakan juga teknik yang terbilang sangat praktis di dalam proses pemicuan situasi. Nah, di sini ada efek dari adanya merelokasi individu, yaitu untuk mendekatkan individu dengan teman sebayanya, namun juga bisa sebaliknya. Pada contoh kali ini yaitu seorang guru ingin merelokasi tempat duduk para murid yang bertujuan untuk menghindari adanya kegaduhan atau diskusi lain selain pembelajaran di dalam kelas. Nah, pada kategori terakhir yaitu mengubah waktu aktivitas. Kategori terakhir dalam pemicuan situasi di sini akan melibatkan pemanfaatan bahwa stimulus dan kecenderungan perilaku tertentu akan berubah terprediksi seiring berlalunya waktu yang rutin. Nah, di sini contohnya yaitu mengubah waktu kegiatan makan malam dalam program pengendalian berat badan tubuh. Sehingga nantinya ketika sudah dijalankan dengan rutin akan efektif dalam terlaksanakannya program diet. Setelah kita mempelajari adanya kategori-kategori dalam pemicuan situasi, lalu selanjutnya di sini kita akan membahas tentang garis pedoman bagi pengaplikasian efektif pemicuan situasi. Nah, terdapat beberapa prosedur yang harus kita lakukan sebelum melakukan pemicuan situasi. Yang pertama, kita harus menentukan dengan jelas atau mengidentifikasi perilaku yang ingin diperkuat atau yang tidak diperkuat atau dihilangkan. Lalu setelah itu kita dapat memindai penataan lingkungan yang akan berpengaruh pada perilaku yang diinginkan juga. Nah, yang ketiga, kita harus membuat daftar stimulus yang dapat mengontrol perilaku target. Yang keempat, menghindari lokasi dan penataan yang tidak memiliki kontrol. Yang kelima, memastikan perilaku yang tidak diinginkan tidak muncul di hadapan situasi yang sudah ditata untuk menguatkan perilaku yang diinginkan. Dan yang keenam, gunakan pemudaran untuk membawa perilaku di bawah kontrol stimulus yang kita inginkan. Lalu terdapat 5 proses di mana kemungkinan besar perilaku meniru dapat dipelajari. Yang pertama, seseorang melihat perilaku yang mirip dengan perilaku yang dipancarkan oleh orang lain. Nah, yang kedua, perilaku juga akan meningkat ketika kita menerima penguatan saat melakukan tindakan yang sama. Jadi, perilaku kita ini akan meningkat ketika ternyata teman kita juga melakukan tindakan yang sama. Nah, yang ketiga, meniru respon-respon sederhana. Yang keempat, kita juga dapat meniru ketika kita bayi. Lalu yang kelima, meniru sejumlah perilaku setelah diperkuat. Sekian presentasi dari kelompok 7 terkait kontrol modeling, panduan fisik, dan pemicuan situasi. Saya Kansana Diva dan teman saya Salsabila Mutiara mengucapkan terima kasih. Dan jika ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.